di Masjid Imam An-Nawawi, dan kita memohon kepada Allah semoga pertemuan kita pertemuan yang mendatangkan rahmat, yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun para jamaah dalam suasana kepanasan, panas, Masya Allah, tapi bersabar ya. Barangkali ibu-ibu lebih panas lagi mesti. Namun kalau bersabar, insya Allah dengan sabar yang terasa panas jadi lebih adem. Kepala boleh kepanasan, tapi hati insya Allah tetap adem ya. Walhamdulillah, dan kita ucapkan jazakumullahu khairan kepada Yayasan Imam An-Nawawi yang memberikan kesempatan dan fasilitas bagi kita semuanya untuk belajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang terbaik. Di kesempatan kali ini kita akan membahas apa yang akan terjadi setelah kematian. Sebagai seorang mukmin, kita mengimani bahwa setelah kematian akan ada hari kebangkitan. Dan setelah kita dibangkitkan oleh Allah, kita akan dihisap oleh Allah, mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang kita lakukan, termasuk harta yang kita miliki, ilmu yang Allah ajarkan kepada para hambanya, umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan semacam inilah yang perlu kita dasarkan dalam batin kita, agar masing-masing hamba punya kewaspadaan dalam beraktivitas di muka bumi. Ada sebuah syair yang syair ini dinisbahkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, namun wallahu alam dari sisi nilai keabsahannya. Syair itu mengatakan, walau anna idza mutna turikna lakana al-mautu rohata kulli hayyin. Andaikan setelah mati kita dibiarkan, maka kematian adalah kesempatan untuk beristirahat bagi setiap orang yang hidup. Karena siapapun yang hidup pasti pernah mengalami musibah. Sebab karakter dunia ini nikmatnya masyubun bil musibah. Nikmat dunia itu bercampur dengan musibah. Tidak ada satupun manusia meskipun dia punya harta yang banyak, punya jabatan yang tinggi, punya status sosial, dan bahkan ditaati banyak orang, kecuali dia pernah terkena musibah. Dia mungkin pernah sakit atau pernah sakit hati. Karena tidak ada manusia yang bisa lepas dari musibah. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Adam di muka bumi ini dalam rangka menjalani apa? Hukuman. Sebagaimana perkataan Hasan Al-Basri rahimahullah ketika beliau memberikan nasihat kepada Umar bin Abdul Aziz. Kata Hasan Al-Basri, wa'lam anna ad-dunya daru dha'nin wa laysa bidari iqamatin wa innama unzila Adamu ilaiha uqubatan. Sadarilah bahwasanya dunia ini adalah tempat singgah sementara dan bukan tinggal selamanya. Dan ketahuilah bahwa Adam diturunkan oleh Allah Ta'ala di muka bumi dalam rangka untuk menjalani uqubatan, dalam rangka untuk menjalani hukuman. Maka bagian dari kodrat hidup, siapapun yang hidup di bumi ini, di dunia ini, pasti dia pernah mengalami musibah. Karena itulah, apabila setelah orang hidup ini kemudian mati dan tidak dibangkitkan, maka sebenarnya kematian adalah kesempatan untuk beristirahat. Sehingga andaikan tidak ada hari kebangkitan dan tidak ada konsekuensi apapun setelah kematian, kita yakin mungkin banyak orang yang bunuh diri, Pak. Lebih milih bunuh diri daripada bertahan hidup. Buat apa bertahan hidup? Karena terlalu banyak musibah yang dialami oleh manusia, apalagi mereka yang tidak memiliki iman. Setiap ada masalah, stres. Ada masalah, tambah stres. Padahal yang namanya perjalanan hidup penuh dengan masalah. Karena itulah ketika kita yakin bahwa pasca kematian akan ada hari kebangkitan, maka masing-masing menjadi waspada, karena semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di lanjutan syair, walakinna idza mutna bu'ithna wa nus'alu ba'da dza an kulli syai'.
Namun ketika kita sudah mati, kita akan dibangkitkan oleh Allah dan kita akan ditanya setelah kebangkitan an kulli syai', apapun yang terjadi pada diri kita. Umur kita, waktu yang Allah berikan kepada kita, karena umur itu sama dengan waktu. Kemudian kesehatan yang diberikan oleh Allah di usia muda dihabiskan untuk apa? Termasuk juga harta, dan diantaranya adalah ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Semuanya akan dipertanggungjawabkan di hari akhir. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang musyrikin Quraisy, mereka tidak mengimani adanya hari kebangkitan. Bahkan sampai mereka bersumpah bahwa setelah kematian tidak akan ada hari kebangkitan. Allah berfirman menceritakan tentang keyakinan yang dimiliki oleh orang musyrikin. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'atsullahu may yamut. Mereka bersumpah dengan menyebut nama Allah. Jahda aymanihim, dengan sumpah yang sungguh-sungguh. Sumpahnya enggak main-main. Saya mau tanya ya, orang musyrikin Quraisy percaya enggak adanya Allah? Percaya. Dan sebagian di antara sumpah mereka itu menyebut nama Allah. Wallahi. Mereka ketika bersumpah terkadang menyebut wallahi, demi Allah. Meskipun dia musyrik. Karena orang musyrikin, mereka juga menjadikan Allah sebagai Tuhan. Meskipun di saat yang sama mereka menjadikan berhalanya sebagai Tuhan. Sehingga penyakitnya bukan karena mereka tidak mau beribadah kepada Allah, tapi penyakitnya adalah mereka beribadah kepada Allah plus beribadah kepada selain Allah. Makanya disebut sebagai musyrik, karena menyamakan Allah, menyamakan makhluk dengan Allah dalam hal yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka bersumpah, dan kata Allah, sumpah dalam masalah ini mereka menyebut nama Allah. Wa aqsamu billah. Mereka bersumpah dengan menyebut nama Allah. La yab'atsullahu may yamut. Allah enggak bakalan membangkitkan makhluk yang sudah mati. Qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima amiltum. Maka Nabi SAW diperintahkan, sampaikan wahai Muhammad. Bala, sebaliknya. Wa rabbi, demi Rabbku. Latub'atsunna thumma latunabba'unna bima amiltum. Sungguh kalian akan dibangkitkan. Thumma latunabba'un, kemudian akan disampaikan kepada kalian. Bima amiltum, wa dzalika 'alallahi yasir, apapun yang telah kalian kerjakan dan itu mudah bagi Allah. Tayyib, pertanyaan yang pertama. Ini ada banyak hadiah ya, Masya Allah. Hadiahnya mushaf. Sebutkan alasan orang musyrik kenapa mereka tidak mau mengimani hari kebangkitan. Apa alasan orang musyrik mereka tidak mempercayai manusia setelah mati dibangkitkan oleh Allah? Angkat tangan. Silahkan. Nah, silahkan. Karena tidak masuk di akal mereka. Maksudnya gimana? Maksudnya bagaimana? Tidak masuk di akal mereka. Boleh dilengkapi? Atau ada penjelasan tambahan? Silahkan buka ANB channel. Jawabannya ada di situ ya. Cuman video yang mana, menit keberapa, wallahu a'lam. Kenapa orang musyrik tidak beriman kepada hari kebangkitan? Sehingga mereka meyakini manusia setelah mati sudah selesai urusan. Apa alasan mereka? Nah, silahkan. Karena mereka takut terhadap azab Allah. Berarti mereka beriman akan ada azab. Beriman. Mereka beriman ada azab. Kalau beriman, berarti mereka meyakini akhirat jadinya. Takut itu kan karena pengaruh percaya ya. Kalau nggak percaya, orang nggak takut. Anda lewat di kuburan yang angker, tapi Anda nggak tahu kalau itu angker. Takut nggak? Mungkin nggak takut. Begitu selesai lewat, diberitahu, Mas, itu tadi tempat angker sekali loh Mas. Tadi saya kok nggak ketemu apa-apa ya. Saya nggak punya rasa takut. Kan nggak tahu. Balik lagi, beda rasa. Kenapa? Sudah dapat info. Baik. Iya, kenapa mereka tidak mengimani hari kiamat?
Kenapa orang musyrikin tidak mengimani hari kiamat? Masya Allah. Karena belum masuk Islam, Masya Allah. Karena sombong. Tidak menerima kebenaran. Belum mengalami. Masya Allah. Berarti mati dulu baru beriman. Anda beriman kepada hari akhir? Beriman dengan kematian? Sudah pernah mengalami? Masya Allah. Baik. Jalan golongan yang selamat. Masya Allah. Saya kasih hadiah Bapak ya. Jawaban beliau lebih mendekati. Karena nggak masuk di akal. Menurut pemahaman orang musyrik. Karena surga mereka cuma di dunia. Masya Allah, barakallahu fikum, ini jawabannya ya. Jadi, barakallahu fikum. Namanya siapa Pak? Khatib Taufik, Ustadz ya. Nah, calon Ustadz, Masya Allah. Baik, Bapak pegang Al-Quran, hafalkan, insya Allah jadi Ustadz. Jadi orang musyrikin, mereka tidak mengimani adanya hari kebangkitan. Alasannya, karena menurut mereka, tidak masuk akal. Bagaimana mungkin tulang yang sudah jadi tanah, daging yang sudah jadi tanah, bisa dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam Al-Quran banyak sekali Allah menjelaskan tentang bagaimana Allah akan membangkitkan kembali makhluk yang sudah mati. Kadzalikan nusyur. Ketika Allah menjelaskan ada tanah yang tandus, lalu Allah turunkan air hujan, kemudian tumbuh sehingga bumi itu jadi hijau. Ada aneka kehidupan di dalamnya, padahal sebelumnya kosong, tidak ada kehidupan. Lalu Allah katakan, kadzalikan nusyur. Maka seperti itu pula hari kebangkitan. Datang orang musyrikin kepada Nabi SAW sambil membawa tulang orang yang sudah mati. Dilempar di hadapan Nabi SAW. Lalu mereka mengatakan, qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang akan menghidupkan tulang belulang ini padahal sudah jadi tanah? Apa perintah Allah? Qul, lanjutannya gimana? Qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Qul. Ini ada di surat apa? Lanjutannya? Kelihatan nggak pernah yasinan kayak gini. Masya Allah. Baik, jamaah diminta untuk merapat ke sebelah, ini sebelah kanan, selatan ya. Ke sebelah selatan, sebelah kanan. Kanan meja narasumber. Baik. Silakan yang berada di dekat pintu mungkin bisa masuk, memberikan kesempatan. Baik. Ke sebelah kanan, silakan. Ke sebelah kanan masih longgar, sebelah kanan. Tafassahu fil majalis yafsahillahu lakum. Berikan kelonggaran di majlis. Semoga Allah memberikan kelonggaran bagi kita semuanya. Tayyib. Kita lanjutkan. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Mereka bertanya, siapakah yang akan menghidupkan tulang belulang ini ketika dia sudah jadi tanah? Lalu Allah merintahkan kepada sang Nabi SAW, Qul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Katakan wahai Muhammad, yang menghidupkan pertama kali adalah zat yang menciptakan, yang akan menghidupkannya adalah zat yang pertama kali menciptakannya. Dan mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau mereka tidak mau mengimani akan adanya hari kebangkitan dengan alasan tidak masuk akal, Muslim mengimaninya dengan alasan innallaha ala kulli syai'in qadir. Jawaban ini Masya Allah bisa menjawab semua permasalahan yang menurut logika manusia nggak masuk. Gimana Pak kalau ada orang yang tenggelam lalu dia dimakan ikan? Setelah dimakan ikan jadi kotoran. Kotorannya dimakan kepiting. Kepitingnya dimakan cumi.
Setelah itu cumi dimakan paus. Terus dimakan terus sampai jadi rantai makanan yang demikian jauh. Berarti itu kan jadi serpian-serpian yang kita tidak tahu. Betul. Kita mengakui di antara unsur itu mungkin salah satunya adalah manusia yang dimakan oleh ikan itu. Terus gimana itu? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Karena Dia menciptakan sebelum ada contoh, maka mudah bagi Allah Ta'ala untuk membangkitkan kembali yang sudah pernah Dia ciptakan. Orang musyrikin kesulitan untuk memahami seperti ini. Sehingga mereka tidak yakin kalau manusia setelah mati akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengingkari itu. Dan Al-Quran memberikan penjelasan bahwa beriman kepada hari kebangkitan, beriman akan adanya hari kiamat adalah bagian dari konsekuensi keadilan Allah. Saya ulang. Beriman kepada hari kiamat adalah bagian dari konsekuensi keadilan Allah. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Silahkan sebutkan dalilnya. Bahwa beriman kepada hari akhir adalah bagian dari mengimani keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh angkat tangan? Silahkan. Yang pengusaha boleh angkat tangan. Apa dalilnya? Apa dalilnya, Mas? Al-Quran. Masya Allah, betul sekali ya. Tadi jawab enggak? Oh enggak jadi. Dalilnya ada di Quran. Surat apa, ayat berapa? Cari sendiri. Apa dalilnya? Al-Fatihah. Gimana bunyinya? Malik Yaumiddin. Enggak nyambung kayaknya. Apa dalil bahasanya nam? Al-Hajj. Mada qala Allah? Gimana bunyinya? Ayat 7. Gimana bunyinya? Insya Allah antum semuanya hafal ayatnya. Enggak usah jauh-jauh di Al-Hajj ya. Di Juz Amma ada. Tayyib. Baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Fama yukadzibuka alaihissallahu. Hafal ayat ini? Ada yang enggak hafal? Fama yukadzibuka ba'du biddin. Apa yang menyebabkan dia mendustakanmu wahai Muhammad terhadap masalah ad-din, masalah kiamat? Kenapa mereka tidak mau beriman kepada kiamat? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu zat yang maha bijaksana? Zat yang paling bijaksana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jika orang itu tidak beriman kepada hari akhir, sama dengan dia meyakini ada yang cacat pada keadilan Allah. Kok bisa, Pak? Karena dalam kehidupan di dunia ini, ada enggak kezaliman yang belum terbalaskan? Ada? Banyak. Kita jumpai dalam dunia nyata, dalam kehidupan di bumi ini, ada banyak sekali kezaliman yang sampai pelakunya meninggal, dia belum pernah dihukum. Kezaliman yang belum pernah terbalaskan. Sehingga kalau kezaliman yang tidak pernah terbalaskan seperti ini, begitu mati dibiarkan, nggak ada konsekuensi apapun, yang terjadi apa? Berarti sama dengan dia meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala cacat keadilannya. Karena dia zat yang mengatur semuanya, dia yang menciptakan, dia yang mengatur. Maka tidak mungkin dalam takdir Allah yang sifatnya kauni, Allah ciptakan manusia, lalu dia bertindak sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Kemudian setelah itu dia berbuat zalim, ternyata dia mati nggak ada hukuman sama sekali. Itu sama dengan menganggap perbuatan Allah atau keadilan Allah cacat. Tidak ada yang cacat dari keadilan Allah. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu wahai Muhammad dalam masalah kiamat? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu zat yang maha bijaksana? Makanya jamaah, kalau misalnya kita mendengar berita
Di salah satu wilayah kaum muslimin ada yang ditindas oleh non-muslim. Kaum muslimin di Palestina ditindas oleh Yahudi. Itu Perdana Menteri Israel, bisa jadi dia sampai mati hidupnya dilindungi. Tidak ada orang yang berani untuk ganggu dia, membalas kedolimannya, tidak ada. Tentara-tentara Israel yang menyiksa kaum muslimin, membantai kaum muslimin tanpa ada alasan pembenar apapun, bisa jadi sampai dia mati nggak ada yang ganggu, sehingga kedoliman itu tidak terbalaskan. Termasuk perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang Myanmar terhadap kaum muslimin di daerah Rohingya, yang mereka diusir, ada yang dibunuh tanpa alasan. Tragedi kemanusiaan, dan dunia mengakui, cuman karena kedaulatan negara dilindungi, sehingga orang lain tidak boleh ganggu. Negara yang lain tidak bisa ganggu. Itu kebijakan negara masing-masing. Ketika itu terjadi, kezaliman semacam ini sampai detik ini, padahal sudah sekian tahun tidak ada informasi perkembangan apapun. Itu yang pelakunya dieksekusi nggak, Pak? Tidak. Yang di Suriah sudah berapa tahun? Sudah sekian puluh tahun. Atau ada 10-an tahun? Hah? Belasan tahun. Ada belasan tahun di Suriah. Sampai sekarang pelakunya Bashar al-Assad juga masih tetap jadi pemimpin di sana. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah, kalau seperti ini tidak ada hari kebangkitan, sama dengan kita meyakini bahwa Allah cacat keadilannya. Maha suci Allah dari hal ini. Karena itulah adanya hari kiamat bagian dari konsekuensi keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan dengan meyakini adanya hisab, dengan meyakini adanya hari kiamat, maka seorang hamba hidupnya akan bisa lebih tenang, tidak terlalu bernafsu terhadap dunia, karena dia tahu kehidupan tidak sekali, dan hakikat dari tujuan kita yang sebenarnya bukan di sini, tapi nanti kita kembali ke akhirat. Kembali ke mana? Ke rumah asal kita, yaitu di surga. Ada sebuah pernyataan itu berbunyi, hubbul watan minal iman. Apal kalimatnya, Pak? Apal semua ya. Artinya apa? Cinta negeri bagian dari iman. Kalimat ini ulama sepakat adalah hadis maudhu, hadis palsu, bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana keterangan As-Sakhawi dan beberapa ulama yang lainnya yang menjelaskan tentang status hadis ini. Namun kata As-Sakhawi, beliau menyebut hadisun maudhu wa ma'nahu sahih. Hadis yang palsu tapi secara makna benar. Kok bisa, Pak? Katanya palsu, kok maknanya benar? Banyak yang seperti itu. Disebut sebagai hadis palsu, artinya ada orang yang mengatakan itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun bisa jadi kalimat itu benar. Karena kesimpulannya begini. Semua hadis pasti benar. Semua hadis pasti benar. Tapi tidak semua kebenaran adalah hadis. Paham? Ada nggak kalimat yang benar tapi bukan hadis? Contohnya apa? Contohnya apa? Kalimat kebenaran tapi bukan hadis. Hah? Contohnya apa? An-nadhafatu minal iman. Itu benar nggak kalimat itu? Benar. Ada banyak sekali, Pak. Kalau saya menyebut Masjid Imam Syafi'i di Palangkaraya atau Masjid An-Nawawi di Palangkaraya, ini masjid apa namanya? An-Nawawi ya. Masjid Imam Nawawi di Jalan Cilikriwut Palangkaraya. Kalimat itu benar nggak? Benar. Riwayat siapa ini? Hah? Kita berbicara dengan kalimat-kalimat dalam bahasa kita. Yang bernilai benar itu bukan hadis, itu ucapan manusia. Sehingga ada ucapan manusia yang bernilai benar, tapi itu bukan hadis. Paham ya? Ada banyak kalimat yang benar, tapi bukan hadis. Baik, masuk Isya.
Kita dengarkan adzan dulu ya. Kita dengarkan adzan dulu. Selanjutnya nanti kita lanjutkan setelah mendengarkan adzan Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma rabbah hadhihi da'wati tammah was-salati al-qa'imah. Ati Muhammadan was-salatu wal fadilah ba'da qawmah jannati wa. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kembali kepada kalimat hubbul watan minal iman. Bahwa cinta negeri bagian dari iman. Yang tadi kita sebut maudhu, tapi maknanya sahih sebagaimana keterangan As-Sakhawi. Apabila maknanya itu sahih, lalu apa makna dari kalimat ini, hubbul watan minal iman? Syekh Abdullah Al-Ukaili hafizahullah menyebutkan bahwa apabila kita menyebut bahwa makna dari kalimat ini sahih, maka yang dimaksud dengan al-watan di situ adalah al-jannah, surga. Sehingga yang dimaksud hubbul watan minal iman maknanya adalah mencintai surga bagian dari iman. Karena seorang mukmin pasti dia menghendaki agar mendapatkan kenikmatan yang abadi di akhirat. Dan itulah bagian dari iman kita kepada janji Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Mencintai itu bagian dari iman. Tayyib. Kita semua menghendaki agar nantinya setelah kita meninggal dunia mendapatkan kenikmatan dari Allah, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ampunan, dan ketika di yaumil akhir kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga, yang itu merupakan tempat asal bapak kita Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Selanjutnya, di kesempatan kali ini izinkan saya untuk membaca sebuah hadis yang panjang. Semoga Bapak Ibu semuanya bersabar untuk mendengarkan. Dan hadis ini barangkali bagi sebagian jamaah sudah pernah mendengarnya. Hadis tentang perjalanan ruh ketika dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala
sampai akhirnya dia menghadapi dua kemungkinan, apakah mendapatkan kenikmatan ataukah mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, karena hadisnya panjang, tarik nafas dulu. Bersabar ya, panas enggak Bapak-bapak? Yang penting hatinya adem ya. Dari Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Dari sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, kami pernah membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengantarkan jenazah orang Ansar. Ketika kami sampai di kuburan, sementara liang lahat baru dalam proses perbaikan, masih digali. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasna haulah. Kami pun duduk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dan kami pun duduk di sekitar beliau. Sehingga ini dalil sebelum mayat dimasukkan ke dalam liang lahat, boleh bagi orang yang mengiringi jenazah untuk duduk. Duduk di mana, Pak? Yang jelas bukan duduk di atas kuburan. Karena di sini hadisnya hanya menyebutkan beliau duduk dan kami pun duduk di sekitar beliau sallallahu alaihi wasallam. Ka'annama 'ala ru'usina at-tayr. Seolah-olah di atas kepala kami ada burung. Saking khusyuknya para sahabat ketika duduk di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah suasana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kajian. Kadang kajian itu tidak dilakukan di masjid, kadang beliau memberikan tausiah di makam. Maka ini bagian dari sunnah, ketika orang mengiringi jenazah kemudian di makam ada pemberian tausiah yang disampaikan oleh dai atau ustadz atau apapun mengingatkan masyarakat akan kematian. Wa fi yadihi audun yang kutubihil ar. Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa ranting lalu beliau tancapkan ke tanah. Farafa'a ra'sahu, kemudian beliau melihat ke arah atas. Faqala, lalu beliau bersabda, ista'idzu min adzabil qabr. Mintalah pelindungan kepada Allah dari azab kubur. Ahlu sunnah membaca seperti ini setiap kapan? Selesai sholat. Meskipun Mu'tazilah tidak meyakininya. Karena bagi Mu'tazilah, hadis tentang azab kubur adalah hadis ahad. Dan hadis ahad dalam masalah akidah tidak diterima. Namun ahlu sunnah meyakini sebagaimana ada nikmat di akhirat, ada nikmat di kuburan. Ada azab di akhirat, ada azab di kuburan. Ista'idzu billah min azabil qabr. Mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Wa innahu la yasma'u khafaqani alihim idza wallu mudbirin. Mohon disadari pada saat kita di kesendirian, di kegelapan kuburan, lalu orang-orang yang mengiringi kita meninggalkan kita. Manusia yang berada di kuburan ini mendengarkan suara trompa, suara sandal orang-orang yang mengiringinya. Perpisahan yang terakhir diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk suara. Suara orang yang mengiringinya. Dan itu akan semakin membuat orang di kuburan ini merasa kesepian. Karena ternyata aku sudah ditinggalkan. Lalu setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita, Innal abdal mu'mina idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah. Hamba yang mukmin ketika mau meninggalkan dunia dan menuju akhirat, nazala ilaihi minas sama'i malaikatun bidul wujuh. Maka turun kepadanya banyak sekali malaikat yang wajahnya putih. Wajahnya seperti matahari. Mereka membawa kafan dari surga dan minyak wangi dari surga. Hatta yajlisu minhu madal basar. Lalu para malaikat ini duduk di sekitar calon mayit ini sejauh mata memandang. Apa enggak nabrak tembok, Pak? Masalah gaib, innallaha ala kulli syai'in qadir. Kembalikan kepada prinsip Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini adalah makhluk yang gaib. Sehingga Anda jangan kaitkan dengan benda yang ada di sekitar Anda. Tsumma yaji'u malakul maut, kemudian datanglah malakul maut hatta yajlisa 'inda ra'si, lalu malakul maut duduk di dekat kepalanya. Sehingga zahirnya yang datang pertama siapa? Para malaikat. Sebelum malakul maut. Lalu barulah malakul maut datang. Dan terkadang
orang yang mau meninggal ini bisa melihat kejadian itu. Sehingga mereka melihat kedatangan para malaikat yang disebut oleh Imam An-Nawawi sebagai halul mu'ayanah. Kondisi ketika orang sudah melihat kejadian gaib yang tidak dialami oleh orang yang masih sehat. Makanya dia nggak bisa diajak komunikasi. Sebab dia melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh kita. Fayaqulu, kemudian malakul maut ini mengatakan, ayyatuhan nafsut tayyibah, wahai jiwa yang baik, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan, keluarlah menuju ampunan Allah dan ridhonya. Disambut dengan sambutan yang sangat indah, diajak untuk menerima pahala dari Allah. Siapa yang nggak senang? Anda kalau diundang ke Jakarta, Bapak ini tiket, silahkan Bapak berangkat. Di sana nanti Bapak akan dikasih hadiah oleh Presiden. Kira-kira gimana? Kita akan datang dengan penuh gembira, semangat. Karena datang dalam rangka untuk menerima hadiah, untuk menerima kebaikan. Maka orang yang meninggal ini disambut oleh malaikat bahwa kamu akan keluar dari jasadmu menuju ampunan Allah dan ridhonya. Fatakhruju tasilu kama tasilul qatratu min fi saqa. Maka keluarlah roh itu sebagaimana keluarnya air dari mulut ceret. Kita kalau tuangkan ini nanti ada yang nggak yang nyangkut kira-kira Pak? Ada yang nyangkut Pak? Tidak ada. Betapa mudahnya roh itu keluar digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti keluarnya air dari mulut ceret. Nggak ada yang nyangkut Pak. Kemudian fayakhudhuha, lalu diambil oleh malakul maut. Fa idza akhadhaha, begitu diambil oleh malakul maut, lam yada'uha fi yadihi tarfata ainin. Tidak dibiarkan oleh para malaikat di sekitarnya walaupun hanya sekejap mata, langsung direbut oleh malaikat yang ada di sekitarnya. Hatta ya'khudhuha fayaj'aluha fi dzalikal kafan wa fi dzalikal hanut, lalu dikasih kafan dan dikasih wewangian. Terkadang hal yang gaib itu sebagian dibocorkan, sebagian ditampakkan oleh Allah. Sebagian dari hal yang gaib terkadang ditampakkan oleh Allah. Maka wanginya aroma surga tadi terkadang tercium oleh sebagian di antara hamba Allah. Maka kadang ada orang yang mencium harumnya jenazah ini. Bisa jadi karena pengaruh wanginya itu. Meskipun tidak semuanya ditampakkan, sebagian ditampakkan oleh Allah Ta'ala. Fayakhruju minha ka'atyabi nafqati miskin wujidat ala wajhil ardi. Maka keluarlah roh ini dan naik menuju langit dengan membawa aroma yang paling wangi yang pernah ada di muka bumi. Kemudian mereka naik dan setiap kali ketemu para malaikat, pasti para malaikat itu akan bertanya, ma hadzal ruh thayyib? Ruh siapakah yang indah ini? Dijawab fulan bin fulan bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya. Dengan nama terbaik yang pernah digunakan ketika di dunia. Makanya kalau misalnya ada orang yang punya nama kok kesannya kurang bagus, nama saya seperti ini, kesannya kok kurang bagus ya misalnya ya. Lalu dia berharap nanti biar mendapatkan panggilan yang indah pada saat proses kematiannya, silahkan dia dikasih dengan nama yang lain, boleh lakop, boleh dengan lakop gelar ya, atau dengan kunyah yang lebih indah, yang itu lebih dia sukai daripada nama aslinya. Ada sebagian orang yang dia itu malu kalau menyebut nama aslinya. Namanya siapa Pak? Susah dieja, sulit untuk dibaca. Masya Allah. Tayyib. Sampai akhirnya tibalah di langit dunia, lalu minta dibukakan, lalu dibukakan. Fayushihu min kulli sama'in muqarribuha ila sama'il lati taliha. Dan diiringi menuju langit kedua, diiringi oleh para malaikat penjaga langit dunia. Terus seperti itu hingga tiba di langit yang ketujuh. Jadi ketika tembus langit dunia, diiringi oleh penduduk langit dunia. Menuju langit yang kedua, diiringi oleh penduduk langit dua. Dan begitu seterusnya. Sampai tiba di langit yang ketujuh.
orang ini menjadi manusia yang sangat terkenal. Menjadi manusia yang sangat terkenal, meskipun bisa jadi dulu ketika di dunia dia tidak dikenal. Baik, jamaah di belakang Allah, ini menunjukkan bahasanya dunia itu tidak ada nilainya. Makanya standar prestasi seorang hamba di hadapan Allah tidak sama sekali tidak diukur dari dunia, tapi diukur dari sejauh mana amalnya untuk akhirat. Sehingga ada hamba yang ketika di dunia bisa jadi dia sama sekali tidak dikenal, bahkan bisa jadi diremehkan, tapi dia adalah manusia yang sangat terkenal bagi penduduk bumi, bagi penduduk langit. Ada sebuah penjelasan yang sangat bagus ya, berkaitan dengan firman Allah di surat Yusuf. Semoga Bapak Ibu bisa mengambil pelajaran ini. Nabi Yusuf alaihissalam, beliau dilemparkan oleh saudaranya kemana? Ke sumur. Lalu ditemu oleh siapa? Ditemu oleh siapa? Oleh para pedagang. Sebenarnya coba dibaca ya dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ketika Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, lalu datang sayyarah. Sayyarah itu bentuk jamak, mufradnya sayyar, dari kata sayr, yang artinya orang yang melakukan perjalanan. Nah, biasanya orang yang melakukan perjalanan ini punya para pembantu yang bertugas untuk mengambilkan air, bertugas untuk menyiapkan perbekalan dan seterusnya. Pembantu ini namanya warid. Pembantu seperti ini dalam bahasa Arab namanya warid. Allah sebutkan dalam Al-Quran, waja'at sayyaratun fa'arsalu waridahum. Datanglah rombongan pedagang, lalu mereka mengutus warid. Berarti warid di sini siapa? Pembantu, bukan pedagangnya, pembantunya. Fa'adla dalwah, kemudian warid itu masukkan timba ke dalam sumur tadi. Ternyata dapat Yusuf. Qala ya bushra hadza gulam. Apa yang terjadi ketika mereka dapat Yusuf? Allah katakan wa asarruhu bidha'ah. Yusuf disembunyikan. Ketika mereka dapat Yusuf, itu disembunyikan. Jangan sampai ketahuan tuannya, karena nanti kalau ketahuan tuannya, nanti dimiliki oleh tuannya. Mereka punya rencana, ini nanti akan kita jual. Sudah? Para pembantu ini punya rencana akan menjual Yusuf. Sampai akhirnya tibalah rombongan ini di Mesir, lalu para warid ini menjual Yusuf. Bagaimana proses jual belinya? Coba dilihat di ayat lanjutannya. Wa syarauhu bi thamanin bakhsin darahima ma'dudatin wa kanu fihi minaz zahidin. Mereka ini menjual Yusuf dengan harga yang murah. Dan dua-duanya merasa nggak butuh. Para warid tadi menjual Yusuf dengan harga murah, yang penting untuk duit. Makanya Allah katakan darahima ma'dudah, dengan dirham. Dirham itu lebih murah daripada dinar. Dengan dirham yang nilainya kecil, cuman beberapa biji dirham saja. Sementara yang beli juga belinya dengan harga murah. Wa kanu fihi minaz zahidin, dan mereka tuh nggak butuh Yusuf. Yang jual nggak butuh Yusuf, yang beli nggak butuh Yusuf. Subhanallah. Padahal yang ditransaksikan ini seorang nabi bin seorang nabi, an-nabi, ibnu nabi, ibnu Khalilur Rahman. Manusia yang sangat mulia, tapi dihinakan di hadapan dua orang ini. Andaikan dunia itu mulia, tentu seorang wali Allah tidak mungkin diberlakukan seperti ini. Masya Allah. Saya dapat pelajaran ini, Masya Allah. Betapa Al-Quran ketika bercerita untuk menunjukkan hinanya dunia. Ada transaksi seorang nabi diperjualbelikan, Pak. Sing dodol yang menjual tidak merasa ini adalah sesuatu yang berharga. Yang beli juga tidak merasa ini sesuatu yang berharga. Makanya harganya murah, cuma beberapa dirham saja. Andaikan bumi, andaikan kehidupan dunia ini sesuatu yang mulia, Allah tidak akan memberlakukan nabinya seperti ini. Sehingga ketika nabinya itu dijadikan sebagai objek transaksi, nilainya nggak diperhitungkan.
Meskipun beliau adalah seorang nabi yang mulia, An-Nabi Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihimus salatu wassalam. Deretan yang disebut oleh Nabi SAW Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Manusia mulia bin manusia mulia, tumpuk 4 kali. Makanya bisa jadi ada orang yang ketika di dunia dianggap rendahan, penampilannya mungkin bagi masyarakat kurang begitu meyakinkan. Warubba rajulin madfu'in fi kullil abwab lau aqsama 'ala Allah la abarra. Ada orang yang dia penampilannya kurang meyakinkan, kalau melamar pasti ditolak. Tapi sekali dia berdoa, Allah kabulkan. Insyaallah. Itu calon mertuanya pasti menyesal kalau dia enggak menerima. Hingga sampailah dia di tempat langit dunia. Lalu Allah Ta'ala berfirman, catat amalan hambaku di Iliyin dan kembalikan hambaku ke bumi. Fa inni minha khalaqtuha wa fi'a uhiduha wa minha ukhrijuha tahratan ukhra. Karena dari bumi aku ciptakan mereka dan ke bumi aku kembalikan mereka, dan nanti mereka akan dibangkitkan dari bumi. Fatu'adu ruhuhu, lalu ruhnya dikembalikan. Kemudian datanglah 2 malaikat, lalu 2 malaikat ini mendudukkan orang tadi. Kok bisa Pak didudukkan? Nanti kan nyundul kuburan. Liang lahat dipakai duduk bisa enggak? Bisa enggak? Kuburan orang Cina mungkin bisa Pak. Karena di sana didak, ya, di dalamnya dikasih apa? Beton, jadi tinggi. Kuburan orang Muslim hanya bisa dipakai untuk berbaring. Terus kok bisa didudukkan? Gimana itu logikanya? Logikanya gimana? Yang kamu lihat itu kuburan, bukan alam kubur. Kuburan dengan alam kubur sama atau beda? Yang kita lihat itu apa? Bukan alam kubur. Sementara hadis ini berbicara tentang alam kubur, bukan kuburan. Sehingga dia didudukkan oleh malaikat, lalu terjadilah pertanyaan. Ditanya apa saja Pak? Tentang siapakah Rabbmu, apa agamamu, dan apa yang kau pelajari. Dan itu dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam buku beliau Al-Usulul Thalathah. Ada salah satu jamaah yang tanya, Pak Ustadz, bisa enggak pertanyaan kubur itu kita pelajari di dunia? Jawabannya, bisa. Anda belajari buku Usulul Thalathah. Itu membahas tentang itu. Karena iman dalam diri seorang hamba, pondasinya adalah ilmu. Dengan belajar orang jadi yakin, dan setelah yakin itulah yang jadi akidahnya. Maka dimudahkan oleh Syekh Muhammad, dihadirkan sebuah buku agar kaum muslimin bisa fokus belajar masalah ini. Sudah khatam di sini? Usulul Thalathah sudah khatam? Yang belum tolong direncanakan. Pokoknya saya harus baca buku itu agar kita tahu 3 prinsip ini. Siapa Rabb kita, siapa Nabi kita, dan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada beliau. Mengenal dengan detail. Tayyib. Selanjutnya, setelah orang ini bisa menjawab, maka Allah Subhanahu wa ta'ala benarkan. Fayunadi munadin minas sama an sadaqa abdi. Lalu terdengar teriak suara dari langit, hambaku benar. Fa'afrishuhu minal jannah, bentangkan untuknya ke surga. Wa albisuhu minal jannah, kasih pakaian dari surga. Dan bukakan pintu untuk surga, bukakan pintu ke surga. Kemudian datang, lalu dia mendapatkan wanginya surga dan harumnya surga. Dan kuburannya diluaskan sejauh mata memandang. Nabrak tetangganya enggak? Tidak, karena yang kita lihat itu apa? Kuburan dan bukan alam kubur. Wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi hasanus thiyab tayyibur rih. Lalu datang orang yang wajahnya indah, wajahnya bagus, pakaiannya bagus, dan wangi orang ini. Siapakah orang ini Pak? Ana amaluka saleh, aku adalah amalmu yang saleh. Ada 3 hal yang mengiringi jenazah. 2 balik, 1 menyertai. Yang pertama apa? Keluarganya, balik keluarganya. Yang kedua, hartanya. Hartanya balik enggak? Balik. Apa harta yang dibawa ketika menuju kuburan?
jarik yang dipakai untuk nutupi mayit. Kan cuman bawa itu, Pak. Iya, yang lain kan enggak ya? Dia tidak dinaikkan ke dalam mobil Avanza yang dia punya, tapi dia dinaikkan di ambulan atau digotong orang, sehingga seluruh hartanya kembali. Yang tersisa hanya amalnya. Masya Allah. Baik, kemudian ketika orang ini ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala janji-janji di akhirat, maka orang ini mengatakan, Rabbi aqimis sa'ah, Rabbi aqimis sa'ah. Ya Allah segerakan kiamat, ya Allah segerakan kiamat. Masya Allah. Dalam riwayat yang lain, riwayat Ibnu Majah, disebutkan, ditampakkan kepada orang yang sudah mati, orang mayit yang muslim, mukmin, yang ahli salat, ka'anna syamsa yakadu ayyaghrub antagruba. Hampir saja matahari itu terbenam. Ditampakkan hampir saja matahari itu terbenam. Lalu dia mengatakan kepada malaikat, da'ni usolli. Biarkan saya mau sholat. Tolong izinkan aku untuk sholat. Subhanallah. Coba bayangkan Pak ya. Ada orang setelah dimakamkan, seolah-olah ditampakkan kepadanya matahari mau tenggelam waktu asar. Dan dalam perasaannya dia belum sholat. Lalu mayat ini minta izin, tolong izinkan aku untuk sholat. Sehingga mayat mukmin yang saleh ini sholat di kuburan, sholat di alam kuburnya, sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa indahnya. Ada orang yang dibuat suasana beribadah, maka malaikat bertanya, ruh apakah yang jelek ini? Kemudian dijawab, Fulan bin Fulan, dengan nama yang paling jelek yang pernah dia gunakan di dunia. Sehingga waliyadzubillah, kalau dia pernah dipanggil dengan nama binatang, maka malaikat akan menjawab dengan nama itu. Sampai akhirnya tibalah dia di langit dunia, minta dibukakan tapi tidak dibukakan. Lalu Nabi SAW membaca firman Allah Subhanahu wa taala, la tufattahu lahum abwabus samawat wa la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Tidak akan dibukakan untuk orang kafir pintu langit, karena Allah Subhanahu wa taala tidak berkenan menerima hambanya kecuali yang baik. Lalu kemudian diperintahkan, catatan hambaku di sijin. Apa definisi sijin? Fil ardis sufla, di lapisan bumi yang paling bawah. Sehingga makna di surat Al-Mutaffifin, wa ma adraka ma sijin, kitabum marqum. Makna sijin di situ dijelaskan dalam hadis ini adalah lapisan bumi yang paling bawah. Dan sesuatu semakin ke bawah semakin sempit atau semakin lebar? Semakin sempit. Makanya penjara itu disebut sijnun. Dari kata sijin, sijnun artinya penjara. Sebab penjara itu luas atau sempit? Sempit. Fatutrahu ruhuhu torha, lalu ruhnya dilemparkan dan dikembalikan ke jasadnya. Kemudian datanglah dua malaikat. Kemudian malaikat itu menanyai orang ini. Dan yang menarik jamaah, jawaban di hari kiamat atau jawaban di alam kubur tidak boleh tidak tahu. Jawaban tidak tahu tidak diterima. Di dunia jawaban tidak tahu diterima enggak? Anda saya tanya enggak bisa jawab, Anda bilang enggak tahu, diterima? Diterima. Di alam kubur jawaban tidak tahu tidak diterima. Maka dalam sebagian riwayat ketika mereka ditanya oleh malaikat, man rabbuka, ma dinuka, marrajulul ladzi bu'itsa fikum, lalu dia mengatakan la adri, yaqulun nas faqultu kama qalan nas. Aku enggak tahu. Aku enggak tahu. Orang banyak ngomong kayak gini, aku ikut-ikutan. Malaikat mengatakan, ma daraita wa ma talait. Kamu enggak tahu dan enggak mau baca. Sehingga enggak belajar itu menjadi perbuatan yang tercela. Sekarang orang enggak belajar masih dihargai. Tapi jawaban di alam kubur ketika orang itu tidak tahu, ketika ditanya oleh malaikat tidak diterima. Maka pilihannya hanya satu. Jawaban harus dijawab dan wajib benar. Masya Allah. Harus dijawab dan wajib
benar. Tidak boleh tidak tahu. Lalu kemudian fayunadi munadin minas sama an kadzaba abdi. Lalu terdengarlah suara dari langit, hambaku dusta, bentangkan untuknya neraka, bukakan pintu neraka. Lalu dia mendapatkan panasnya neraka dan racun neraka. Wa yudayyaku alaihi qabruhu hatta takhtalifa alaihi adla'uhu. Kuburannya kemudian disempitkan sampai tulangnya itu berserakan. Nah, ini yang dinyatakan oleh para ulama bahwa azab kubur itu mengenai ruh dan jasad. Azab kubur itu mengenai ruh dan jasad. Sehingga bukan cuma ruhnya saja, tapi jasadnya juga mendapatkan azab kubur. Kemudian datang orang yang wajahnya jelek, pakaiannya jelek, aromanya bau. Lalu orang ini bertanya, siapakah kamu? Wajahmu kok jelek sekali? Kemudian dikatakan, ana amaluka, aku adalah amalmu. Abshir billadhi yawmuka alladhi kuntu tu'ad. Abshir billadhi yasu'uka hadha yawmuka alladhi kuntu tu'ad. Ya. Ini adalah hari burukmu yang dulu pernah dijanjikan. Fayaqulu rabbi la taqumis sa'ah. Kemudian orang ini mengatakan, ya Allah jangan tegakkan kiamat. Setelah ditampakkan kepada dia, nanti calon tempatnya di hari akhirat. Subhanallah. Dan terkadang seperti ini perlu kita baca berulang-ulang. Hadis ini sahih, riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, dan dinilai sahih oleh Syalbani rahimahullah, mengingatkan kepada kita tentang bagaimana suasana mengerikan yang terjadi di hari kiamat, yang terjadi pasca kematian. Ternyata mengalami perjalanan yang panjang ruh bagi masing-masing hamba. Apa Allah subhanahu wa ta'ala dengan ngurusi sekian banyak ruh itu gimana Pak? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, wallahu alam. Ini jamaah sudah banyak yang kipas-kipas ya. Kepanasan ya. Sampai jam berapa kita Ustaz? Sampai jam berapa? Apa? Masih 1 jam lagi. Nggak apa-apa. Lanjut aja. Tayyib. Karena mungkin suasananya saya kasihan sama jamaah semuanya. Barangkali kalau terlalu panjang pengantarnya nanti Bapak Ibu terasa berat. Untuk itu materi yang kita sampaikan sampai di sini, dan selanjutnya kita berikan kesempatan bagi para jamaah. Di sisa waktu kita gunakan untuk tanya jawab ya. Tayyib. Pertanyaan yang pertama dari saya dulu ya. Jamaah menjawab. Soalul awal. Pertanyaan yang pertama. Sebutkan dalil bahwa orang musyrik tidak percaya akhirat. Tadi sudah ya. Sebutkan dalil bahwa orang musyrik tidak percaya akhirat. 1 hadis saja atau 1 ayat saja dalam Al-Quran. Surat Yasin ayat 48, gimana bunyinya? Oh, saya buka dulu ya, boleh. Ini ada mushafnya. Nah. Pertanyaan berikutnya. Apa alasan orang musyrik tidak percaya akhirat? Nah, diulang lagi ya, silakan. Hah? Tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Allah tidak mungkin mengembalikan tulang yang sudah jadi tanah. Siapa nama perawi hadis yang tadi kita baca? Nah, dari sahabat siapa? Perawi sahabat. Siapa nama sahabat yang meriwayatkan hadis tadi? Al-Bara' bin Yazid. Azib. An-Nasai. Siapa tadi? Al-Bara'
Al-Barra bin Azib. Masya Allah. Barakallahu fiik. Al-Barra bin Azib. Baik. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Surat apa? Ini yang anak-anak aja ya. Surat, coba dibaca. Wattini wazzaitun. Masya Allah dapat hadiah. Alhamdulillah. Nah, nanti dilengkapi di rumah ya. Baik, walhamdulillahirabbil alamin. Sekarang coba kita baca beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Afwan, ketika live Ana mengalami gangguan jaringan. Itulah salah satu resiko ikut kajian tapi lewat online ya. Kalau yang hadir di masjid, insya Allah bisa mendapatkan dengan lengkap. Baik. Terkait hisab, mana yang lebih dahulu dihisab? Salat atau nikmat air segar? Yang lebih dulu dihisab yang mana? Salatnya atau nikmat air segar? Salatnya. Dua-duanya. Masya Allah dapat hadiah ya. Ini dijawab oleh peserta kajian. Jadi barangkali yang tanya ada di sedang online, bahwa dua-duanya dihisap awal. Kalau yang berkaitan dengan amal, yang dihisap adalah salat. Namun kalau yang berkaitan dengan harta, yang dihisap pertama adalah air. Nikmat yang dihisap pertama adalah air. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan penting ya. Mungkin jamaah bisa tenang sejenak. Ini pertanyaan penting. Bagaimana kaidahnya mengatur shaf anak-anak ketika sholat berjamaah di masjid? Bagaimana cara mengatur shaf anak-anak ketika sholat jamaah di masjid? Yang pertama, perlu dibedakan antara anak yang sudah tamyiz dengan yang belum tamyiz. Batasan tamyiz, dia sudah bisa diajak sholat dengan sah, sehingga dia tahu kalau sholat nggak boleh ngentut, dia tahu kalau sholat nggak boleh tolah-toleh, dia tahu sholat nggak boleh guyon, dia tahu kalau sholat harus menghadap kiblat dan seterusnya. Kalau yang seperti ini berarti anak itu sudah tamyiz. Dan dia tahu najis, sehingga nggak boleh ketika sholat bawa najis. Maka dia kalau buang air hati-hati, dia cebok dan seterusnya. Ini anak yang sudah tamyiz. Yang kedua adalah anak yang belum tamyiz. Anak yang belum tamyiz, intinya dia belum bisa melakukan sholat sah. Kadang tolah-toleh, kadang cengengesan sendiri, kadang ketawa sendiri. Kenapa ketawa sendiri? Dia guyon sama temannya, berarti dia belum tamyiz. Untuk yang belum tamyiz, jangan ditaruh di shaf. Kenapa? Karena nanti dia tolah-toleh, sholatnya batal. Sehingga kalau dia sholatnya batal, maka terhitung keberadaan anak ini memutus shaf. Misalnya di usia 5 tahun, 6 tahun, yang belum mengerti cara sholat yang benar, kalau ditaruh di sela-sela shaf, maka dia sholatnya batal. Yang kedua, untuk anak yang sudah tamyiz. Nah, untuk anak yang sudah tamyiz, maka boleh ditaruh di sela-sela shaf. Dan sebaiknya didampingi oleh yang dewasa. Tujuannya apa, Pak? Agar dia tidak guyon. Karena kalau kemudian dia dilepas, apalagi kalau gabung dengan komplotan anak-anak, wah, Masya Allah, itu bisa bikin keributan dan makar di masjid. Maka anak-anak jangan digabungkan, karena mereka bisa bikin rame, berbahaya, karena tidak diawasi. Maka sebaiknya diawasi oleh orang tuanya ya, didampingi di sela-sela shaf. Sementara untuk yang belum tamyiz gimana, Pak? Ditaruh di depan orang tuanya seperti Anda naruh barang. Kalau tidak bisa, silahkan ngambil shaf yang paling ujung, paling pinggir, atau yang kena tiang, agar posisi anak ini tidak memutus shaf. Wallahu a'lam.
Apakah alam kubur ada tingkatan? Misalnya dia kenikmatan kubur terus mendapatkan sesuai amal solehnya. Intinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kaidah, innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Kalian mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang kalian kerjakan. Sehingga balasan yang diberikan oleh Allah kepada hamba itu bertingkat sesuai dengan amalnya. Maka hamba yang baik akan diberikan balasan sesuai dengan tingkat kebaikannya. Demikian pula hamba yang berbuat jahat akan diberi hukuman sesuai dengan tingkat kejahatannya. Wallahu alam. Tentang bagaimana teknisnya, bagaimana detailnya, kita kembalikan kepada ilmu Allah jika kita tidak tahu rinciannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan keluar dari tema atau pembahasan. Bagaimana syariat yang mulia ini memandang terhadap seorang muslim yang tidak mau menegur dan menebarkan salam kepada saudaranya? Apakah itu termasuk kategori sombong? Dan apakah kita boleh sombong kepada orang yang sombong? Nah, pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, pesan pertama yang didengarkan oleh masyarakat Madinah yang ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam awal mula, beliau menyampaikan apa? Afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Sebarkan salam, kasih makan orang lain, lakukanlah salat ketika banyak orang sedang tidur, maksudnya qiyamul lail. Tadkhulul jannata bis salam, maka engkau akan bisa mendapatkan surga penuh dengan keselamatan. Kalau ini bagian dari pesan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti ini bagian dari prinsip. Sehingga prinsip Ahlussunnah adalah orang yang suka menyebarkan salam kepada semua muslim. Ahlussunnah adalah orang yang suka menyebarkan salam kepada seluruh muslim. Sebaliknya, bagian dari ciri orang yang punya pemikiran menyimpang adalah orang yang hanya membatasi kelompoknya saja yang berhak diberi salam. Khawarij punya ciri seperti itu, Mu'tazilah juga punya ciri seperti itu. Dan sebagian kelompok-kelompok kaum muslimin ya, yang punya prinsip imamah itu juga seperti itu. Kok kayak gini ditiru oleh sebagian Ahlussunnah di tempat kita? Ini salah acuan. Tirulah Rasulullah SAW. Jangan tiru Khawarij. Nabi SAW perintahkan agar kita menyebarkan salam kepada sesama muslim. Bukan membatasi diri hanya kelompokmu saja yang dikasih salam. Salah. Bahkan beliau menyebutkan bagian dari tanda hari kiamat apa? Bagian dari tanda hari kiamat, orang itu hanya memberi salam kepada yang dia kenal saja. Dan yang namanya tanda kiamat itu rata-rata, umumnya tanda hari kiamat adalah keburukan. Konotasinya konotasi negatif. Kecuali turunnya Nabi Isa dan datangnya Imam Mahdi. Selain itu rata-rata adalah konotasi keburukan. Maka termasuk di antara bentuk keburukan, orang hanya mau memberi salam kepada yang dia kenal saja. Karena itu Nabi SAW perintahkan untuk menyebarkan salam ala man arafta wa man lam ta'rif, kepada orang yang tidak kau kenal dan kepada orang yang kau kenal dan orang yang tidak kau kenal. Sebarkan salam. Apalagi sudah kenal tapi beda masjid, Masya Allah. Atau sudah kenal tapi beda ustadz, atau sudah kenal beda yayasan, terus nggak mau ngasih salam. Alasannya apa? Beda yayasan, Pak. Kalau dia beda yayasan terus kenapa? Apakah dia kemudian hilang status Ahlussunnahnya gara-gara beda yayasan? Sejak kapan yayasan kamu lebih Ahlussunnah daripada yayasan yang ini? Wala tuzakku anfusakum. Jangan kalian merasa lebih hebat dibandingkan orang lain. Dan manusia yang tawadhu,
dia tidak merasa lebih unggul dibandingkan yang lain. Dan salah satu di antara ciri sombong itu apa, Pak? Ciri sombong itu apa? Menolak kebenaran dan menghinakan orang lain. Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Sombong adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Apa yang dimaksud dengan menolak kebenaran? Ini ada sebuah pernyataan sangat bagus ya, yang pernah disampaikan oleh Dr. Asim Al-Qaryuti hafizahullah ta'ala pada waktu beliau ke Jogja. Beliau bercerita tentang Syekh Albani rahimahullah, di mana beliau Syekh Albani rahimahullah apabila menyampaikan sesuatu lalu ada masukan dari muridnya mengkritik beliau, mengoreksi keterangan beliau, kemudian terjadi dialog. Kok Syekh Albani keliru? Beliau menerima. Oh baik, berarti saya keliru dalam hal ini. Kalau gitu saya tak tinggalkan pendapat ini, beralih kepada pendapat yang benar. Kata beliau, itulah bentuk tawadhu. Itulah bentuk tawadhu. Tawadhu yang tertinggi adalah berani meninggalkan pendapatnya untuk mengikuti kebenaran. Itulah tawadhu tertinggi. Kadang ada orang yang dibuat kesan ya, oh kiai ini tawadhu, ustadz ini tawadhu, makannya sederhana, tidurnya sederhana, kemudian penampilannya sederhana, tapi giliran dia punya pendapat, disuruh kembali kepada kebenaran, tidak mau dia. Tawadhu yang mana? Tawadhu puncak itu ini, Pak. Ketika dia dikembalikan kepada kebenaran, dia mau menerima kebenaran. Bukan tawadhu urusan fisik. Tawadhu urusan fisik semua orang bisa melakukannya. Tawadhu urusan fisik, Pak, urusan makanan, urusan itu lebih mudah daripada tawadhu yang jenis ini, Pak. Tawadhu urusan fisik itu bisa distigmakan, bisa dibuat, orang bilang pencitraan ya. Bisa dibuat pencitraan. Tapi kalau tawadhu urusan kebenaran, itu kalau nggak terbit dari hati nggak bisa. Makanya kalau kemudian orang itu sadar prinsipnya keliru, pendapatnya salah, lalu dia siap, baik saya tinggalkan pendapat saya kembali kepada kebenaran, itulah manusia yang tawadhu. Dan subhanallah, ada banyak sekali teman-teman yang dulu punya prinsip suka memboikot sesama ahlu sunnah. Yang ini ditahdzir, ini dihajar, ditahdzir, gampang sekali nahdzir orang. Sampai akhirnya kemudian dia bertobat kepada Allah dan kembali kepada prinsip yang benar, jalan yang benar. Meskipun resikonya dia ditahdzir oleh teman-temannya sendiri, bahkan muridnya juga. Sampai kapan ini akan berlanjut? Saling mentahdzir hanya dengan alasan beda pendapat. Dan saya menulis sebuah buku, judulnya Fikih Bermadhab. Barangkali teman-teman ada yang sudah pernah lihat buku itu. Buku ini kita tulis mengajarkan tentang kedewasaan dalam beragama. Salah satu di antaranya adalah bagaimana cara menyikapi perbedaan pendapat yang tepat. Karena banyak orang kadang hanya beda masalah yayasan saja, sudah sampai kemudian mencabut status ahlussunnah orang lain. Kamu bukan lagi ahlussunnah, dicabut status ahlussunnahnya. Hanya gara-gara beda urusan yayasan. Kok bisa gitu? Itu pakai standar apa? Padahal betul bahasanya memang yang masalah urusan yayasan ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama kontemporer. Tapi jumhur ulama kontemporer membolehkan. Meskipun dengan tetap menghargai adanya pendapat yang melarang seperti pendapatnya Syekh Muqbil dan pendapatnya Syekh Albani rahimahumullah, tapi Syekh bin Baz, Lajnah Daimah dan banyak sekali termasuk majami' fiqhiyah membolehkan. Sehingga insya Allah yang lebih kuat adalah pendapat yang bolehkan, kalaupun minimal itu adalah perselisihan di antara para ulama dan sesuatu yang masih di ranah khilaf, perbedaan pendapat, berarti masing-masing harus mengedepankan prinsip toleransi. Yang tidak bisa jadi lebih hizbi dibandingkan yang bisa toleransi. Nah, apakah seorang muslim yang meninggal di hari Jumat sudah pasti masuk surga? Karena ada hadis yang mengatakan dia tidak disiksa di kubur di hari Jumat.
Tayyib. Keutamaan bagi mereka yang meninggal di hari Jumat akan dibebaskan dari fitnah kubur. Dan fitnah kubur maknanya adalah pertanyaan di alam kubur. Sehingga mereka yang meninggal, muslim yang meninggal di hari Jumat, dibebaskan dari pertanyaan di alam kubur. Apakah kemudian dia akan mendapatkan surga? Selama dia muslim pasti akan masuk surga. Selama dia mukmin pasti akan masuk surga. Nah, apakah kemudian dia nanti masuk ke neraka ataukah bebas dari neraka 100%? Wallahu alam. Kita tidak mengetahui ilmunya, sehingga kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa kita lakukan hanyalah berharap semoga mereka yang meninggal seperti ini mendapatkan husnul khatimah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah boleh membeli peralatan kurban dari uang kas masjid? Contohnya pisau sembelih, golok dan semisalnya. Kegiatan berkorban itu bukan termasuk kegiatan masjid. Sebab menyembelih kurban itu tidak boleh dilakukan di masjid. Salah satu di antara tempat yang tidak boleh dijadikan sebagai tempat sholat adalah masjarah. Masjarah, apa itu Pak? Masjarah adalah tempat jagal, tempat untuk menyembelih. Sebab di tempat jagal ini ada kotoran, ada darah yang memancar. Darah yang memancar itu apa? Darah yang memancar itu apa? Darah yang keluar dari hewan yang masih hidup, itu namanya darah yang memancar. Saat kita menyembelih, hewannya langsung mati nggak Pak? Tidak. Selama dia bergerak, mengeluarkan darah, ini disebut dengan ad-dam al-masfuh dan statusnya najis. Tapi kalau dia sudah diem, sudah dalam jasadnya masih ada darah yang belum sempat keluar. Darah yang nempel di jasad hewan ini halal untuk dikonsumsi. Sehingga misalnya di jantungnya masih ada darah-darah, di daging-dagingnya itu masih ada darah, ini halal dikonsumsi. Alhamdulillah kaum muslimin biasa mengkonsumsi itu. Makanya Anda ketika nggodok daging pasti akan ada apa? Warna merah. Dan itu bercampur Pak dengan daging yang Anda godok. Nggak semuanya keluar. Alhamdulillah. Andai kan ini haram, maka sebelum kita masak daging harus diiris tipis-tipis dulu. Kemudian dikucek, ya. Setelah dikucek dibilas baru boleh dimakan. Repot. Namun Islam tidak mewajibkan itu. Sehingga darah yang haram itu yang keluar saat binatang itu bergerak. Begitu binatang ini sudah mati, maka darah yang masih berada dalam tubuhnya boleh untuk dikonsumsi. Tayyib. Nah, semua sifat ini bertentangan dengan masjid yang wajib untuk dijaga kesuciannya, dijaga kebersihannya, dan dijaga ketertibannya, sehingga tidak boleh dipakai tempat kurban. Dari sinilah kita bisa memahami berarti kegiatan kurban itu bukan kegiatan masjid. Oleh karena itu, kota infak masjid digunakan sesuai peruntukannya. Peruntukannya untuk apa? Untuk operasional masjid. Apa yang menjadi operasional masjid? Semua kegiatan di dalam masjid. Semua kegiatan yang dilakukan di masjid. Nah, kegiatan seperti ini boleh menggunakan kota infak masjid. Sudah? Namun karena kurban ini bukan kegiatan masjid, maka jangan menggunakan kas masjid. Sebab kas masjid tidak diperuntukkan untuk operasional kurban. Terus biaya operasional kurban dari mana Pak? Boleh dari urunan masyarakat, atau dari donatur yang mau nyumbang, atau dari para sahibul kurban yang dia ditarik bayaran. Anda bisa buka keran-keran yang lain tanpa harus ganggu operasional masjid. Kecuali kalau Bapak sediakan satu kotak, ditulisi untuk kegiatan kurban. Kalau orang nyumbang di situ, maka nanti silahkan hasilnya dipakai untuk kegiatan kurban. Wallahu a'lam.
Apakah kuburiyun akan masuk neraka? Diazab dulu baru masuk surga. Ya. Jika yang dimaksud kuburiyun adalah orang yang nyembah kuburan, berarti ini pelaku kesyirikan. Dan Allah tidak pernah ridha untuk disekutukan. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Rabbmu memutuskan tidak boleh beribadah kecuali kepadanya. Dan Allah tidak ridha ketika dia disekutukan. Sehingga siapa yang berbuat syirik, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman untuk masuk ke dalam neraka. Wa may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan dia untuk masuk surga dan tempatnya wa ma'wahu an-nar, dan tempatnya di neraka. Sehingga kalau yang dimaksud kuburiyun adalah orang yang seperti ini, apapun objek yang disembah, baik kuburan maupun selain kuburan, maka masuk dalam kategori sebagai orang musyrik. Tapi kalau yang dimaksud kuburiyun adalah orang yang ngalap berkah di kuburan, ini tidak sampai pada derajat kesyirikan. Ya, meskipun kita tidak memberikan rekomendasi untuk nyari keberkahan di kuburan. Sebab kuburan itu bukan termasuk tempat untuk ibadah. Tempat ibadah itu di mana? Tempat ibadahnya muslim dari dulu di masjid. Wallahu alam, kok tiba-tiba pindah ke kuburan, saya tidak tahu itu sejarahnya bagaimana. Namanya tempat ibadah muslim. Masing-masing agama kan punya tempat ibadah, Pak ya. Syarat untuk bisa disebut sebagai agama yang resmi di negara kita, itu harus punya kitab suci, punya tempat ibadah. Kalau ada agama tidak punya kitab suci, maka agama itu tidak bisa diresmikan dari agama negara. Konghucu itu punya kitab suci ternyata. Makanya resmi jadi salah satu agama ya di negara kita. Ada agama apa di Palembang yang nggak punya kitab suci? Hah? Baru dibuat ya? Baik. Apa namanya? Karingan. Jadi ketika agama itu tidak ada kitab sucinya, maka bagi pemerintah itu belum bisa diresmikan jadi agama negara. Baik, kita paham bahwasanya agama punya tempat ibadah, punya kitab suci. Nah, tempat ibadahnya muslim di mana? Kita tidak tahu, kenapa kok pindah ke kuburan. Jadi seharusnya mereka yang beribadah ke kuburan kita alihkan. Kalau mau baca Quran silahkan ke masjid. Tempat ibadah kita itu di masjid, bukan di kuburan. Makanya Nabi SAW mengatakan, beliau memerintahkan agar rumah kita bisa menjadi rumah yang dijauhi oleh setan. Caranya gimana? Caranya gimana? Jadikan rumah itu sebagai tempat untuk ibadah. Lalu beliau kontraskan sifat rumah ini dengan kuburan. Sehingga beliau katakan, la taj'alu buyutakum maqabir. Inna syaitana yanfiru min baitin tuqra'u fihi suratul Baqarah. Jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Caranya gimana? Perbanyak ibadah di situ, perbanyak baca Quran di situ, karena setan itu lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Sehingga di sini mengisyaratkan biar rumah kita nggak jadi seperti kuburan suasananya, maka jadikanlah tempat ibadah. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman berarti kuburan bukan tempat ibadah, kan begitu ya? Paham ya? Baik, biar rumahmu nggak jadi seperti kuburan, jadikan tempat ibadah. Berarti pemahaman kebalikannya, kuburan bukan tempat ibadah. Dipahami insyaallah? Maka kita ajak teman-teman yang barangkali membaca Quran di kuburan dan seterusnya, ayo kita baca Quran di masjid atau di rumah. Berdoa di kuburan boleh enggak? Disyariatkan mendoakan mayit. Dan silahkan ziarah kubur dalam rangka untuk mengenang kematian, agar orang itu tidak terlalu bernafsu dengan dunia.
sehingga dia lihat inilah suasana di alam kubur seperti ini. Baik, wallahu taala alam. Ini panjang nanti atau untuk besok aja? Nah, ada pertanyaan tentang hadis beramal di zaman sekarang pahalanya 50 orang sahabat. Insya Allah pertanyaan ini kita bawa dan bisa kita jelaskan karena penjelasannya cukup panjang. Nanti bisa kita jelaskan di kajian berikutnya insya Allah ta'ala. Tayyib, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.